Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandika Diamiranti Erisa Putri dengan NIM 122114115. Saya dari Prodi Manajemen dengan konsentrasi pemasaran. Di sini saya akan menyampaikan review mengenai materi konsentrasi pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu ilmu manajemen yang berfokus pada bagaimana suatu perusahaan menciptakan suatu nilai bagi pelanggan dan bagaimana strategi pemasaran itu sendiri dapat mendukung pertumbuhan suatu bisnis. Secara sederhana, konsentrasi pemasaran merupakan strategi di mana perusahaan memusatkan seluruh upaya pemasarannya pada satu segmen pasar yang spesifik. Nah, pada konsentrasi pemasaran ini, kami dapat mempelajari berbagai mata kuliah yang saling melengkapi dan memberikan wawasan yang sangat luas, serta keterampilan yang sangat relevan dengan dunia kerja pada saat ini. Pada konsentrasi pemasaran mengajarkan kita berbagai ilmu-ilmu seperti antara lain yang pertama, mengenai perilaku konsumen. Dengan memahami perilaku konsumen dapat membantu kita memahami bagaimana dan mengapa konsumen membuat suatu keputusan pembelian. Yang kedua ada manajemen merek. Dengan memahami manajemen merek, kita diajarkan untuk pentingnya membangun dan menjaga nilai sebuah merek atau brand. Ketiga, ada riset pasar. Riset pasar mengajarkan kita untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengambil suatu keputusan yang lebih akurat. Yang keempat, pada konsentrasi pemasaran ini, kita juga diajarkan mengenai strategi pemasaran. Dengan memahami strategi pemasaran, kita dapat memperkuat kemampuan kita dalam merancang strategi yang kompetitif dan berkelanjutan. Dengan mempelajari strategi pemasaran dapat memperkuat kemampuan kita dalam merancang strategi yang kompetitif dan berkelanjutan. Jika suatu perusahaan mempunyai strategi pemasaran yang bagus, biasanya penjualan pada perusahaan tersebut juga akan semakin meningkat, yang kemudian akhirnya akan memberikan keuntungan bagi suatu perusahaan. Yang kelima, ada pemasaran digital. Pada konsentrasi pemasaran ini juga mempelajari mengenai pemasaran digital yang biasa kami sebut dengan digital marketing. Pemasaran digital yang sangat relevan di era transformasi digital seperti sekarang, yakni kita dapat memasarkan suatu produk dengan menggunakan teknologi-teknologi yang sudah canggih di era yang sudah modern ini. Pada masing-masing mata kuliah konsentrasi pemasaran ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis tetapi juga studi kasus dan simulasi yang mendorong kita untuk berpikir lebih kritis dan solutif. Kami juga banyak belajar bagaimana mengintegritaskan seluruh aspek pemasaran, mulai dari pemahaman pasar hingga eksekusi strategi lapangan. Dari keseluruhan pengalaman belajar ini, kami menyadari bahwa dunia pemasaran sangat luas dan menuntut kita untuk terus belajar serta adaptif terhadap perubahan. Konsentrasi pemasaran ini telah membekali kami tidak hanya dengan ilmu, tetapi juga memberikan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan profesional di masa depan.
Nah, salah satu keunggulan dari konsentrasi pemasaran ini adalah keterkaitannya yang erat dengan dinamika pasar. Kami diajak aktif untuk menganalisis tren konsumen dan membuat strategi yang adaptif dan kreatif. Namun, tantangan pada konsentrasi pemasaran ini juga cukup tinggi karena dibutuhkan kemampuan analisis, komunikasi, dan kreativitas yang kuat. Selain itu, kami juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen secara cepat. Secara keseluruhan, konsentrasi pemasaran sangat cocok bagi mahasiswa yang dinamis, inovatif, dan tertarik pada interaksi antar produk, merek, dan konsumen. Prospek kerja di bidang ini sangat luas, mulai dari brand manager, marketing analisis, digital marketing, hingga entrepreneur. Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi kami setinggi-tingginya kepada para dosen yang telah membimbing serta mengajarkan kami mengenai ilmu pemasaran ini dengan sabar dan penuh dedikasi. Semoga ilmu yang kami peroleh menjadikan bekal yang bermanfaat tidak hanya untuk dunia kerja, tetapi juga untuk pengembangan diri sebagai insan yang berkontribusi dalam masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.